Firly akan dijemput paksa bila mangkir lagi, begini respon Polda Metro Jaya. Terkait dengan surat panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya yang sudah dilayangkan pada tanggal 18 Oktober 2023 untuk pemanggilan saksi Saudara FB selaku Ketua KPK RI terkait dengan jadwal pemeriksaan atau permintaan keterangan yang akan dilakukan sedianya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 hari ini pukul 14.00 tadi pagi hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 staf fungsional Biro Hukum KPK RI membawa surat yang ditujukan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya yang berisikan permohonan penundaan pemeriksaan terhadap saksi Saudara FB Ketua KPK RI. Ya, kalau menurut KUHP itu bisa dipahami ada panggilan pertama, panggilan kedua. Kalau panggilan kedua tidak juga, panggilan ketiga sudah dengan panggilan paksa. Itu secara tertulis di KUHP. Tapi kalau misalnya persoalan ini kan sudah menjadi konsumsi umum sudah berapa bulan, sehingga demikian maka tidak ada alasan bagi Saudara Firly untuk mengatakan mempelajari dan seterusnya seperti itu, sehingga dikhawatirkan ini hanya merupakan salah satu trik untuk bisa menghindari. Tapi kemudian saya menganjurkan kepada Polda sesuai dengan KUHP, ya dikirimkan lagi surat panggilan kedua, kalau tidak kali ketiga ya panggilan paksa seperti itu. Ketua KPK Firly Bahuri mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pemerasan itu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2021 yang sedang ditangani KPK. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, Firly mengirim surat pemberitahuan kepada Kapolri Listio Sigit dan Menko Polhukam Mahfud MD. Tidak ada keraguan bahwa peristiwa pidana itu terjadi. Apakah itu kaitannya pemerasan atau kaitan yang disebutnya di pasal 336 dan 65 itu yang dilarang bertemu dengan pihak berperkara dengan alasan apapun. Sehingga kemudian kalau kita ditanyakan seberapa penting untuk kemudian dia hadir, saya pikir ini kan lembaga pemberantasan korupsi itu seharusnya lebih paham bahwa kalau ada terjadi sesuatu pekerjaan sekalipun, yang katanya kan alasannya tadi ada pekerjaan, yang prioritas itu justru masalah korupsinya. Jadi kalau katakan tadi itu, iya, kalau dikatakan tadi itu ada umpamanya mendalami, justru kalau dia datang akan lebih gampang. Sama dengan ketika saya kemarin ketemu dengan dua orang penyidik, bagi saya menjadi lebih clear. Hari apa Pak? Minggu depan itu hari apa Pak? Nanti kita update lagi, tapi yang jelas jadwalnya adalah minggu depan. Hari apa? Senin Pak. Nanti kita akan update lagi. Pak, kalau mangkir lagi dijemput paksa apa? Apabila nanti tidak hadir lagi pada hari yang telah kita tentukan pada minggu besok, minggu depan, kita akan kirimkan surat panggilan yang kedua. Ya. Pak, itu panggilan pertama di kasus ini atau panggilan pertama di penyidikan, Pak? Panggilan pertama di penyidikan. Berarti sebelumnya udah dipanggil ya Pak ya? Udah pernah diperiksa ya? Belum. Di tahap penyidikan ini adalah panggilan yang pertama terhadap saksi FB selaku Ketua KPK RI. Ya, kalau misalnya berdasarkan bukti-bukti yang ada, kalau kita melihat dari proses kejadian yang ada, kalau misalnya kasus Kementan itu ditangani sebelum misalnya Firly bertemu dengan Yassin Limpo, maka itu sudah masuk pidana. Dalam hal ini, FB tidak akan bisa lari kali ini, itu keyakinan saya. Jadi artinya walaupun ada justifikasi dari sequence itu yang dia sebut sebagai urutan-urutan itu menjadi sedikit ada sequence mengaku itu tempat umum, bertemu beramai-ramai gitu ya. Ya, itu bisa dijawab secara sederhana sebenarnya, bahwa yang dimaksudkan berperkara itu dimulai dari pengaduan masyarakat, ketika kemudian pengaduan masyarakat mulai mendalami case itu. Nggak ada alasan pimpinan KPK tidak tahu. Maka oleh sebab itu di masa lalu kita mau kemana aja itu koordinasi dulu dengan deputi terkait, ada nggak potensi pidana yang memungkinkan kita menjadi lebih terkait-kait dengan kasus pidana yang sedang ditangani.
Firly Bahuri mangkir dari panggilan pertama Polda Metro Jaya di kasus pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Ini merupakan pemanggilan perdananya sebagai saksi dalam kasus ini. Lalu, apakah ada rencana untuk melakukan pemanggilan paksa jika Ketua KPK tersebut kembali mangkir? Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simajuntak mengatakan, upaya jemput paksa tersebut masih menunggu keputusan minggu depan. Apabila nanti tidak hadir lagi pada hari yang telah kita tentukan pada minggu besok, minggu depan kita akan kirimkan surat panggilan yang kedua, ujar Ade di Mapolda Metro Jaya Jumat 20 Oktober. Firly sendiri akan kembali dipanggil untuk diperiksa pekan depan, namun Ade belum memberitahu di hari apa pemeriksaan itu dijadwalkan. Kami dari tim penyidik akan melakukan pemanggilan ulang yang akan dijadwalkan minggu depan untuk memberikan kembali surat panggilan ulang terhadap saudara FB untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik gabungan di Reskrimsus Polda Metro Jaya dan di Tipikor Barreskrim Polri, ujar Ade kepada wartawan. Usai dinyatakan tak hadir, hari ini penyidik Polda Metro Jaya telah mengirimkan surat pemanggilan ulang terhadap Firly. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengungkapkan alasan Ketua KPK Firly Bahuri disebut tidak akan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini. Ia mengaku sudah mempunyai agenda kegiatan yang tak bisa ditinggalkan. Menurut Gufron, KPK sudah berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro guna meminta jadwal ulang untuk pemeriksaan Firly. Pimpinan telah mengkonfirmasi dengan berkirim surat untuk meminta waktu penjadwalan ulang dengan tembusan Kapolri dan Menko Polhukam RI, ucap dia. Adapun untuk kasus pemerasan SYL ini, Polda Metro telah memeriksa puluhan saksi dan telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan, akan tetapi pihaknya masih belum menentukan siapapun sebagai tersangkanya.